Tidak pernah berpikir, kecambah kacang hijau spontan hanya secangkir air setiap hari, dan keranjang cuci di ujung jari Anda dapat dengan mudah dibudidayakan. Metode tumbuh dengan cangkir bahkan lebih sederhana dan unik. Bersihkan kacang hijau, rendam untuk 1 malam lagi. Pada hari berikutnya, kacang tampak kurus. Itu siap untuk tumbuh. Temukan beberapa cangkir lem untuk konsumsi sehari-hari. Untuk memastikan bahwa tauge tumbul memiliki kondisi drainase yang tepat. Untuk memotong lubang pembuangan di bagian bawah setiap cangkir. Setelah masukkan kacang hijau yang sudah direndam ke dalam cangkir olahan. Dosis kacang hijau. Secara umum, 100 gram kacang hijau, sekitar 300 gram tauge dapat tumbuh secara spontan. Dapat disesuaikan sesuai permintaan. Masukkan kecambah kacang spontan. Harus memperhatikan memiliki ruang pertumbuhan yang cukup. Kapasitas cangkir lebih disukai sekitar 500 ml. Temukan handuk basah lainnya dan masukkan ke dalamnya. Kacang hijau bisa bertunas di lingkungan yang lembab. Kemudian temukan pita hitam untuk menutupinya. Biarkan kacang hijau tumbuh di lingkungan yang gelap. Ini akan terasa lebih enak. Ada juga sedikit trik saat menyiram. Anda dapat mengisi beberapa gelas dengan air. Masukkan cangkir dengan kacang hijau ke dalamnya. Rendam selama 3-3 menit dan tiriskan. Atau gunakan baskom besar. Masukkan cangkir dengan kacang hijau ke dalamnya. Kemudian sirami langsung di atas. Basahi handuk juga. Rendam juga selama 3-3 menit. Keluarkan cangkir dan tiriskan airnya. Selama bertunas kacang, mengulangi langkah ini sekali sehari sudah cukup. Waktunya telah tiba untuk hari keempat. Bahwa kacang hijau telah menumbuhkan akar putih ramping. Handuk basah dimasukkan ke dalam cangkir. Juga didorong ke atas oleh akar gigi. Itu masih sama. Ulangi langkah lem di atas. Waktu telah tiba di hari kelima. Akar tauge tumbuh lebih subur dan berkembang. Benar-benar mendorong handuk basah keluar dari cangkir. Itu juga bisa dipanen saat ini. Hanya saja tauge terlalu kecil. Tetapi jika Anda terus menyiram, tetap lembab. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk menunggu 1 hingga 2 hari lagi. Jadi, bagaimana keranjang cucian sayuran menumbuhkan kacang hijau? Ini lebih nyaman. Pertama, siapkan keranjang dengan fungsi tiriskan. Lebih disukai baja tahan karat dan dilengkapi dengan mangkuk besar untuk penyangga bawah. Untuk menyerap kelembaban yang dikeluarkan dari keranjang. Kemudian kacang hijau yang sudah direndam sebelumnya. Oleskan secara merata pada permukaan keranjang. Temukan handuk basah lain yang dapat menghalangi cahaya. Keesokan harinya, sistem akar kacang hijau akan keluar dari cangkangnya. Metode penyiramannya juga sangat sederhana. Taruh saja seluruh keranjang. Bergerak di bawah keran dengan kacang hijau di atas. Bilas dengan air lembut. Tidak hanya memenuhi kebutuhan air untuk tauge ini tumbuh, juga menghilangkan kotoran dan kotoran dari permukaan. Setelah dibilas, tutup dengan handuk basah lagi. Pertahankan kelembaban dan kondisi naungan yang diperlukan. Dan seterusnya sampai hari keempat. Akan menemukan kecambah kacang hijau ini menyebar bebas di keranjang karena ruang pertumbuhan yang besar dan semakin empuk dan subur. Kecambah kacang hijau dibudidayakan dengan cara hanya bentuknya yang penuh dan menarik, rasanya lebih enak. Pada tahap ini, panen sesuai permintaan. Tentu saja, Anda juga bisa menunggu dengan sabar tauge lebih kuat atau 2 hari. Ulangi saja langkah penyiraman. Kedua metode tauge spontan ini nyaman dan praktis. Tetapi perlu dicatat bahwa kontrol suhu adalah kunci keberhasilan tauge spontan. Yang terbaik adalah menjaga suhu lingkungan antara 20-30 derajat Celcius. Terlalu tinggi dapat dengan mudah menyebabkan terlalu rendah dan tidak mudah berkecambah. Semoga saham ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa lain waktu.